Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Dalam Injil kemarin kita melihat konflik pertama yang muncul mengenai pengampunan dosa. Dalam Injil hari ini kita merenungkan mengenai konflik kedua yang muncul ketika Yesus duduk bersama para pendosa. Pada tahun 70-an, sewaktu Markus menulis Injilnya, ada konflik dalam masyarakat antara orang-orang Kristen yang telah beralih agama dari kekafiran dan orang-orang Yudais. Orang-orang Yudais sulit memasuki rumah orang kafir yang telah ditobatkan dan duduk bersama mereka di meja yang sama. Ketika menggambarkan bagaimana Yesus menghadapi konflik ini, Markus mengarahkan pendengar untuk memecahkan masalah. Saudara dan saudari, Yesus mengajar banyak orang dan orang-orang senang mendengarkan Yesus. Yesus menuju pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, dan Yesus mengajar mereka. Saudara dan saudari, dalam Injil Markus, kegiatan Yesus dimulai dengan mengajar dan menerima orang-orang, tidak mempersoalkan adanya konflik dengan kalangan pemimpin agama. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus memberitakan kabar baik dari Allah. Yesus berbicara tentang Tuhan, tetapi Yesus berbicara dengan cara baru. Yesus berbicara dari pengalamannya tentang pengalaman yang dia sendiri miliki tentang Allah dan kehidupan. Yesus hidup dalam Tuhan. Saudara dan saudari, pastilah Yesus telah menyentuh orang-orang yang senang mendengarkan dia. Yesus memanggil seorang pendosa untuk menjadi murid dan mau makan di rumahnya. Yesus memanggil Lewi anak Alfeus, seorang pemungut pajak. Dan Lewi segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Lewi mulai menjadi bagian dari kelompok murid Yesus. Yesus mengajak semua orang untuk makan di rumah Lewi, yakni para pendosa, para pemungut pajak, bersama dengan para muridnya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus telah datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Sikap atau tindakan Yesus ini membuat kalangan pemimpin agama menjadi sangat marah. Yesus dilarang duduk bersama para pemungut pajak dan orang berdosa, karena duduk bersama para pemungut pajak dan orang berdosa berarti Yesus dianggap sebagai saudara mereka. Melihat Yesus makan bersama dengan para pemungut pajak dan orang berdosa,
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata kepada para murid Yesus, "Bagaimana mungkin ia makan dan minum bersama para pemungut pajak dan orang berdosa?" Saudara dan saudari, Yesus menjawab kepada mereka, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Yesus menunjukkan kabar baik dari Allah. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Yesus menyebut seorang pendosa, seorang pemungut pajak, orang yang dibenci sebagai muridnya. Apa pesan bagi kita dalam tindakan Yesus ini? Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Dia memberikan jalan menuju pengampunan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bertindak setelah kita mendapat pengampunannya? Apakah kita secara sadar berusaha menghindari dosa? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.